Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Febrianti dari kelas MIP 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pencatatan data karyawan yang telah saya buat. Pertama, di sini kita masuk ke exam. Di sini examnya sudah saya jalankan, Apache-nya dan MySQL-nya. Lalu kita beralih ke PHP MyAdmin. Di sini saya telah membuat database-nya, database pencatatan data karyawan. Dalam database ini, saya membuat 5 tabel. Pertama, yaitu tabel absensi, kedua tabel cuti, ketiga tabel jabatan, keempat tabel karyawan, kelima dan tabel kota. Di sini, dalam tabel absensi, di sini saya menuliskan ID sebagai primary key-nya, kedua yaitu nick, ketiga tanggal, keempat jam masuk, keempat dan jam pulang. Lalu di tabel cuti, saya menuliskan ID, nick, tanggal, dan keterangan. Di tabel jabatan, saya menuliskan ID dan nama jabatan, dan ID ini sebagai primary key-nya. Dan karena ID ini tidak boleh kosong dan harus diisi. Dalam tabel karyawan, ini saya menuliskan 11. Pertama itu ID, kedua nick, ketiga nama, keempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nama kota, status pernikahan, alamat, nomor HP, pendidikan terakhir, dan nama jabatan. Setelah itu, untuk tabel kota, saya hanya menuliskan ID, provinsi, dan nama kota. Lalu, kita beralih ke aplikasi ini. Di sini silakan panggil localhost pencatatan data karyawan. Untuk halaman utama, di sini terdapat ada menu home dan data. Dalam data itu terdapat input data pegawai, input data cuti, input data absensi, input data kota, dan input data jabatan. Untuk input data pegawai, di sini sudah tertera. Mari kita coba isi nicknya. Masukkan jenis kelamin, kita cukup menuliskan inisialnya saja, laki-laki atau perempuan. Di sini misalnya laki-laki. Agama, kota. Ini status pernikahan, menikah atau belum. Alamat,
Lalu di sini kita ada tombol simpan dan lihat data. Silakan simpan datanya. Jika dia berhasil disimpan, dia akan muncul seperti di layar ini. Data berhasil ditambahkan. Lalu kita bisa lihat di tampil data. Dan ini sudah muncul data yang kita inputkan tadi, yaitu Budi. Karena saya sudah pernah menginputkannya 2 kali, jadi dia muncul 2 kali. Di sini ada tombol edit dan hapus. Jika kita ingin mengeditnya, kita bisa tekan ini, dan jika ingin menghapus, kita tekan ini. Dan untuk input data cuti, itu sama saja seperti yang pertama. Jika kita isi, dia akan muncul dan dia akan otomatis langsung masuk ke database. Boleh kita coba tadi di karyawan, tabel karyawan. Nah, di sini sudah masuk namanya Budi. Karena dari codingnya sudah dihubungkan dengan database, jadi apa yang diinputkan dia masuk ke database. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses CRUD terkait tabel absensi. Dalam tabel absensi terdapat ID, NIK, tanggal, jam masuk, dan jam pulang. Untuk pembuatannya, kita bisa mengklik atau menuliskan di SQL-nya create tabel absensi. Kita bisa menuliskan ID, NIK, tanggal, jam masuk, dan jam pulang seperti kebutuhan yang diinginkan. Di sini saya menuliskan ID. Untuk tipe datanya saya menggunakan integer. Rentangnya 11. Di sini saya ID menuliskan menjadi primary key karena ID tidak mungkin sama seperti yang lainnya. Jadi di sini saya menuliskan ID not null supaya dia tidak boleh kosong. Karena ID ini sebagai kata kunci dari tabel absensi. Lalu saya menuliskan NIK sama tipe datanya integer, rentangnya 11. Di sini saya untuk tanggal menggunakan dan jam masuk saya menggunakan integer, rentangnya 11, dan jam pulang saya menggunakan integer dan rentangnya 11. Mungkin sekian untuk penjelasan dari pembuatan tabel absensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.